kita bersyukur kita sudah mau mengakhiri lagi tahun 2025 ya. Kita mau masuk, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2026. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, tinggal November, Desember. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Ya, di hari-hari yang jahat ini banyak yang kita lihat ya keadaan sekarang. Tapi mari kita mau baca dulu firman Tuhan yang akan kita bacakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, kami mengundang menghormati firman Tuhan, kita akan berdiri. Haleluya. Efesus 2 ayat 10 katanya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan saudara-saudara. Firman, silakan duduk. Firman Allah katakan pada saat ini di dalam ayat 10 Efesus 2, karena kita ini buatan Allah. Saudara dan saya, kita semua yang mendengarkan firman Allah adalah buatan Allah. Nah, kalau buatan Allah, apa? Kita ini mulia di hadapan Tuhan. Karena kita bukan dibuat oleh manusia, bukan dibuat dari binatang, tapi kita diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan oleh Allah sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Di hari-hari ini kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Karena firman Allah katakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan oleh Yesus Kristus, kita iring Tuhan. Kita menjadi umatnya, kita menjadi pemenang, kita menjadi anak Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kita harus ingat, kita harus renungkan bagaimana Tuhan menolong saudara dan saya, bagaimana Tuhan menciptakan kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada, bukan hanya sekedar saja saudara-saudara. Akan tetapi kita renungkan hidup kita. Oh iya, kalau saya ada, ini semua anugerah Tuhan. Kalau saya ada, ini adalah ciptaan Tuhan bagi saya. Apa yang saya harus lakukan sebagai ciptaan Allah? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Kita harus melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, ada banyak orang Kristen yang lupa dia diciptakan oleh Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Semau-maunya gue, ya. Mereka tidak mau beribadah. Hari Minggu mereka sudah lupa. Malah hari Minggu mereka jadikan itu hari untuk berfoya-foya, untuk berpesta ria. Tetapi kalau anak Tuhan dia mengerti, meskipun apa yang dia hadapi, kesibukan apa, tapi kalau hari ibadah, hari Minggu, dia tetap berikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Nah, kalau kita lakukan itu, maka Tuhan senang melihat saudara dan saya. Apa yang kita inginkan Tuhan akan berikan. Apa yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Apa yang menjadi permasalahan kita, Dia menyelesaikan semuanya. Asalkan Dia lihat kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Haleluya. Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kita ada, Tuhan sudah persiapkan yang baik untuk saudara dan saya. Amin. Sebelum kita ada, Tuhan sudah siapkan yang baik
bagi saudara dan saya yang kita harus hadapi dan lakukan itu yang baik. Tuhan tidak menyiapkan kita yang tidak baik, yang jahat. Tetapi sebagai ciptaannya, Dia menyiapkan saudara dan saya, Dia menyiapkan yang baik untuk ciptaannya, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita harus melakukannya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Tuhan Yesus mau kita hidup di dalamnya, di dalam Tuhan, di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Apa yang baik itu yang kita harus lakukan. Apa yang berkenan kepada Tuhan itu yang kita harus lakukan. Supaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Tetapi kita tetap dikenang oleh Tuhan. Dia lihat, ini umatnya yang mendengarkan firman-Nya, yang melakukan akan segala firman Tuhan. Dia senang dan Dia memberkati saudara. Apa masalah kita? Apa yang kita hadapi saat-saat ini? Saudara-saudara, ada banyak saudara alami. Saya percaya ada banyak kesaksian. Saudara, kami pada bulan lalu, kalau tidak salah, saya mau bersaksi minggu lalu tapi tidak sempat. Bulan lalu saudara, kami sudah mau keluarkan rumah, tapi masalahnya terlalu banyak barang. Jadi so buang-buang tuh lain, saudara mau suka pilih aja apa saudara suka. Dan saudara-saudara, di saat untuk membayar rumah, ya, sudah bingung, tapi kami tahu Tuhan memang nggak ada yang bekerja karena kesibukan Brur membereskan kamar mandi bersama Bro Yance, sehingga tidak kerja, hanya saya yang kerja, yang hanya seminggu sekali. Dan di saat mau bayar tinggal berapa hari ya, tinggal 1 hari. Lalu saya mau cuci, membersihkan tempat tidur. Saya ambil semua spray, sarung, bantal, semua. Saya keluarkan. Dan saudara-saudara, saya mau atur itu kasur. Begitu angkat itu kasur, kami angkat berdua karena berat. Lalu kami singkirkan. Dan saya mau membersihkan ya, karena itu jarang-jarang, jadi saya alas karton ya supaya rata. Dan begitu saya angkat tuh karton, ada laci 2 sih, laci 2 di sebelah sini, laci 2 di sebelah sana. Begitu saya angkat itu, lalu saya lihat ada amplop, saudara. Saya langsung ambil, saya teriak, "Oh, terima kasih Tuhan." Dan saudara, itu uang gaji saya. Sudah lama, saudara. Itu jumlahnya 2.400 ya. Itu masih bukan uang kerja. Itu arisan. Arisan Matuari, 1 nama 1.200, 2 nama 2.400. Itu karena saya ikut 2 nama. Itu sudah lama. Masih arisan-arisan yang udah lama sudah. Saya sudah tidak ingat lagi. Dan begitu saya ambil, saya bilang, "Oh, terima kasih." Saya lihat, oh Tuhan, 100 dolar baru. Dan saudara-saudara, sudah saya kasih sama Bapak Gembala, langsung membayar rumah dan membayar hutang mobil kepada keluarga Boni. Oh, sudah tidak enak ini mobil, sampai berulang, aduh, sudah enak pada orang Boni dengsin. Kenapa? Iya, orang so ini tanggung akan, karena saudara-saudara. Jadi langsung saya bilang bayar karena ada 2.400.
Sudah bayar, jadi bayar kendaraan dan bayar rumah. Saudara, kalau Tuhan tidak menolong bagaimana? Tetapi di sini nyata bahwa tetap berseru kepada Tuhan. Tetap kita adalah ciptaan Allah. Dia mau kita tetap berseru kepada Dia. Percaya akan Dia. Sungguh-sungguh. Dan di situ kita lihat bagaimana Tuhan tolong. Haleluya. Sudah kebingungan dan sangat kebingungan. Ya, Bapak Gembala bilang bagaimana? Dia bilang bagaimana? Memangnya tersembunyi saya hanya kerja 1 hari? Emang tersembunyi? Uang-uang yang saya punya sudah semua dikeluarkan. Memang sama sekali. Dan Bapak Gembala juga tahu, tapi dia kadang-kadang mau coba-coba, dia pikir saya memang simpan duit. Tetapi di situ kita waktu dapat itu memang saya teriak, terima kasih Tuhan. Amplop yang sudah lama, saudara, enggak tahu bagaimana mau atur tuh tempat tidur, mau ganti spray, mau apa, angkat semua. Kalau tidak begitu, kita tidak akan lihat tuh duit itu di amplop. Dan saudara-saudara, inilah Tuhan siapkan sehingga saya bayar utang. Ya. Dan saudara-saudara, karena apa? Kalau kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Dia katakan, Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia sudah persiapkan kita untuk kita harus menyembah Dia, untuk kita harus memuliakan Dia, untuk kita harus percaya kepadanya. Karena kita melakukan kehendak daripada Tuhan, sehingga ini Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dia berikan kepada kami jawabannya. Saudara-saudara, itu betul-betul heran. Haleluya. Karena Tuhan memang sudah persiapkan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab itu menambah kehidupan kami. Supaya Dia mau, kalau Dia jawab segala doa pergumulan kita, Dia mau kita hidup selalu di dalamnya. Haleluya. Supaya benar-benar kita melihat bahwa Tuhan ajaib. Dia sanggup menolong saudara dan saya di dalam segala pergumulan apa. Permasalahan apa yang sudah saudara hadapi. Ada banyak kita, ya. Tidak ada satu manusia yang tidak menghadapi masalah. Dia hamba Tuhan, dia penginjil, tetap ada yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi. Tetapi Tuhan tahu hati kita. Kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh kepadanya, maka di situ dia jawab saudara dan saya. Haleluya. Dan kalau kita mau baca lagi di dalam Efesus juga, di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke 15 dan 16 katanya begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Sebab itu saudara-saudara, firman Allah. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, firman Allah di dalam ayat 15 ini katakan, sebab itu perhatikanlah dengan saksama. Kita harus ingat, kita harus perhatikan. Bagaimana kamu hidup? Kita harus perhatikan hari-hari ini. Bagaimana kita hidup. Haleluya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini diajarkan Tuhan. Jangan kita seperti orang bebal, cuek saja, ya. Hari Minggu hari pasiar, ya. Hari biasa hari kerja, cari duit. Tapi kalau hari Minggu kesempatan, ya. Kita kemana saja kita mau, ya. Seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal. Ini orang bebal begitu. Hari Minggu dia cuek. Hari Minggu dia tidak tahu kalau dia harus beribadah. Tetapi dia hanya pakai kesempatan untuk berfoya-foya, ya. Saudara-saudara, bebal artinya tidak mau belajar
sok tahu, sok pinter. Haleluya. Jadi bagaimana orang bebal itu sok tahu, sok pinter. Semua dia pikir dia tahu. Apalagi dia kalau ada jabatan, saudara. Oh, dia pikir dan dia tidak datang kepada Tuhan. Dia tahu semua-muanya beres. Sok pinter. Ya, saudara-saudara. Dan sulit menerima nasihat. Orang yang bebal, dia sulit menerima nasihat. Amin. Dia pikir nasihat, karena mau kasih nasihat pada kita kok lebih tahu. Kenapa kita pekerja begini? Apa yang kita mau dengar pengana? Ya. Tetapi, saudara-saudara, dan dia katakan, dia bodoh karena keras hati. Orang yang begitu, dia bodoh, dia keras hati, peduli. Saya bekerja, gaji saya banyak. Tidak perlu kita mesti beribadah hari Minggu. Tidak perlu kita mau menyembah Tuhan. Tidak perlu kita mau cari Tuhan. Saudara-saudara. Karena dia orang bebal. Jadi dia nggak pusing. Dia tahu dia ada duit. Dia tidak tahu itu semua daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, berbeda. Kita ini adalah orang-orang arif. Haleluya. Orang berhikmat, bijaksana. Kalau orang arif dia berhikmat, dia bijaksana. Oh, saya harus lakukan yang begini supaya ini jadi begini. Dia punya hikmat. Kita harus menyembah Tuhan supaya dari tempat yang tinggi menilik kita dan kita dikenan oleh Tuhan. Kita harus setiap saat dan ketika harus ada pujian kepada Tuhan. Di rumah, dimanapun saudara ada, tetap ada pujian kepada Tuhan. Inilah sebagai orang-orang arif lakukan, menyenangkan hati Tuhan di hari-hari ini. Saudara-saudara, kalau saya dalam pekerjaan ada waktu saya datang duduk di kaki Tuhan. Kalau bos tidak ada, saya nggak usah panjang-panjang. Saya kadang-kadang hanya menyembah. Ya, kita menyembah, berdoa, memuji Tuhan. Haleluya, karena menyenangkan akan hati Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Sebab itu kita mau jadi bijaksana sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita mau jadi bijaksana. Bukan bijak sini, bijaksana. Ya. Tapi kita dalam kebaikan kita harus bijaksana satu dengan yang lain. Kita harus menegur satu dengan yang lain. Kita harus mengajak satu dengan yang lain. Supaya benar-benar dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Dan di dalam ayat 16 dia katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Haleluya. Waktu yang ada saudara di rumah, waktu yang Tuhan berikan, waktu yang ada kita harus pergunakan. Karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Benar, hari-hari ini hari jahat. Kejadian-kejadian yang tidak terjadi pada waktu-waktu yang lampau. Sekarang kejadian di mana-mana. Ya, mengagetkan. Di sana. Oh, dulu enggak begini. Enggak pernah di sana jadi begini. Sekarang jadi begini. Itu pertanda. Hari-hari ini adalah hari-hari jahat yang kita tidak tahu akan terjadi, saudara. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak takut. Karena kita dipegang oleh Tuhan. Karena kita tetap berseru kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Di dalam Yeremia. Kalau di dalam Yeremia 33 ayat 3. Haleluya. Yeremia 33
3 ayat 3 katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow. Saudara-saudara, kalau kita tetap berseru kepada Tuhan, firman Allah sudah katakan, berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab. Anak-anak yang sayang orang tua, yang setia, kalau dia berseru, ma, orang tua akan menjawab, kenapa nak? Saya mau ini. Iya nak, sebentar nak ya. Sama dengan kita kepada Tuhan. Tuhan ajarkan berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Banyak kebutuhan kita. Banyak permohonan kita. Banyak yang kita hadapi saat-saat ini. Yang kita mau diselesaikan oleh Tuhan. Sebab itu firman Allah, Yeremia katakan berserulah maka aku akan menjawab. Kita harus berseru kepada Tuhan di hari-hari yang jahat ini. Haleluya. Kita harus menjadi hati, kita harus bijaksana menghadapi segala hal. Supaya kita selalu dikenan oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan baca lagi di dalam Roma 14. Haleluya. Di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-8 katanya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup sekarang ini bukan untuk siapa, amin. Kita hidup ini untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, dia hidup untuk Tuhan, dia mati dia tidak takut. Dia katakan, saya mati untuk Tuhan. Seperti firman Allah ini katakan. Kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Kita, saya dan saudara adalah milik daripada Tuhan. Kalau kita tahu kita milik Tuhan, lakukan semua kehendak Tuhan. Jalankan seluruh perintah-perintah Tuhan supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau menyenangkan hatimu. Bukan hanya demikian, melakukan semua tuntutan firman Allah supaya kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Kita harus minta kepada Tuhan kekudusan daripada Tuhan supaya benar-benar kita tetap dipegang oleh Tuhan. Kita tetap dihentar oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara pergi berada, kita punya Tuhan, dia akan hentar, dia akan bungkus kita dengan kuasa Tuhan. Dia akan pimpin kita dan dia akan berkati. Kekuatan dia berikan, kesehatan dia berikan. Dia jamin segala kebutuhan-kebutuhanmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu jangan lupa, tetaplah setia kepada Tuhan. Ayat terakhir kita mau baca. Di dalam Galati 1 ayatnya yang ke-5. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya.